Pas mereka noleh ke rumah yang kosong itu bro, mereka berdua tuh melihat ada cewek di ujung atas rumah itu bro. Di atap ya? Iya, ngeliatin mereka berdua pulang. Seketika pas noleh, Allahu Akbar, langsung lari mereka berdua. Masuk rumah. Ya, kita langsung saja ya. Masih di jenggotan, jengkeran ramu tuh, golek setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Oke, terima kasih untuk tagline-nya yang sudah dibacakan berkali-kali. Siap. Di episode kali ini, rekan kami Mamat Eke Bob akan membawakan sebuah cerita untuk Anda. Dan kebetulan ini kita nggak bawa kertas, jadi saya belum tahu ceritanya apa, maka langsung saja ceritanya di-spill ke pemirsa jenggotan yang hadir di channel YouTube kita di hari ini. Oke. Terima kasih pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan untuk kesekian kalinya. Cerita ini bermula ketika Roni dan kawan-kawan ini pindah kontrakan dan menempati kontrakan barunya. Kisahnya tentang kontrakan? Oh, tenang aja dengerin dulu. Oh, iya. Oke, kontrakan. Biasanya kan rumah baru terus ini enggak ceritanya. Oke. Singkat cerita, setelah seminggu dia meninggal sampean menempati kontrakan baru tersebut. tinggal. Jadi Roni sama teman-temannya nih. Ya, Rame-rame ya. rame-rame berempat. Kebetulan berempat. Roni di akhir pekan dia memutuskan untuk tidak pulang. Oke. Kebetulan ya namanya anak seusia masih kuliah dia. Kebetulan dia kuliah. Nah, Roni dan Agus ini berteman dan kebetulan satu kontrakan itu, satu jurusan. Nah, kebetulan dua teman Roni dan Agus yang satu kontrakan ini di akhir pekan memutuskan untuk pulang. Oke. 3 hari sebelumnya, Roni dan kawan-kawan ini kan otomatis lapor ya. Sorry, 3 hari sebelumnya, sebelum mereka menempati kontrakan itu berarti? Ya. Oke. Mereka lapor kalau rumah ini mereka yang akan menempati. Sehingga dicatatlah sama Pak RT. Oke, Pak RT. Store KTP biasanya. Store KTP dan identitas lah untuk melengkapi bahwa rumah ini berada di bawah administrasi RT. Oke. Sehingga dari situlah Pak RT bisa menentukan iuran sampah, terus jadwal jaga ronda. Ya kan, memberikan kunci pintu portal semacam itu kan. Akhirnya ternyata karena memang itu di akhir bulan dan di akhir minggu, kebetulan sekali karena mereka adalah anggota baru RT, mereka pun ditugaskan untuk berjaga ronda malam. Oh, ronda malam. Iyo, men. Karena dua temannya, mereka tuh sebenarnya karena memang baru ya udah. Biasa kan kalau siapa nih cari kuota buat kontrakan, nggak seberapa kenal. Yang akrab ya Roni sama Agus karena satu jurusan. Nah, yang dua ini nggak terlalu kenal. Saya juga nggak nanya namanya siapa yang dua ini. Pues pulang aja lah gitu ya. Akhirnya Roni dan Agus ini, wah anjir, giliran waktu jaga malah mereka udah pulang. Kita jadi jaga berdua nih. Harusnya berempat kan. Berempat. Giliran rumahnya dia. Akhirnya ya wes mas,
Pak RT-nya, ya wis karena sampean anggota terakhir dan juga masih kuliah, wis dijaga aja lah berempat. Biasanya kan ada giliran tuh rumah ini sama rumah ini, Pak ini sama Pak ini, ya kan? Karena mereka anggota baru. Ya wis kalian berempat jagalah. Tapi nggak bisa dong berempat dong. Apanya? Karena kan pulang yang 2. Iya makanya itu, wah apes banget ya ini giliran udah baru di sini berapa hari gitu kan, harus jaga berdua. Ya udahlah kita jaga berdua gitu. Jagalah mereka berdua di pos. Nah pas di pos itu bro, posnya kan di komplek tempat mereka tinggal. Posnya itu kan biasa ya ditaruh di pojok. Ya biasanya pojok gitu kan, buat bisa melihat jalan dari jalur yang sini sama yang sana bisa kelihatan. Iya. Oh sana pintu arah sana sama sana di pojok. Kebetulan pos dari rumahnya itu cukup jauh sebenarnya. Kalau misalnya jalan tuh nggak deket dari pos lah, harus muter atau apa. Nah jaga dari sore, mereka pun akhirnya wah untuk mengusir kebosanan main catur lah, main catur 2-3 permen bosan. Yaudah tinggal daripada berdua main kartu. Oh itu ya apa namanya, melepas penat ketika jaga malam tuh masih manusiawi ya? Masih manusiawi. Teman saya 2 orang kemarin jaga malam. Oh iya? Bosan sabung ayam mereka. Waduh, kirain main kelereng, bermain gundu juga malam-malam. Bangsat. Akhirnya nggak jadi jaga, ditangkep polisi. Enggak. Nah, akhirnya singkat cerita nih si Agus tuh, aduh, kok beser gini, Ron, pengen pipis nih. Oke. Nah, pengen pipis. Lu balik aja ke rumah, jauhan, ntar baliknya. Akhirnya, ya udah sih. Kesana deh, mojok sana deh. Nah, kan kalau laki-laki pipis kan ada teknologi namanya pohon. Iya. Pipis di pohon dong. Begitulah ceritanya akhirnya. Pipis akhirnya pipis di pohon. Iya. Si Agus. Bagus. Kemarin teman saya jaga malam kebelet pipis, kencing tengah jalannya. Goblok. Di awur-awur. Iya. Dan nyapa kan Amerika kok dia bilang gitu. Amerika gundulnya itu loh. Matanya soak gitu. Oke. Akhirnya si Agus pipis lah dia. Saat begitu pipis tuh dia semacam kayak dipanggil. Noleh dia. Roni dong. Harusnya Roni dong. Iya. Gak ada orang. Gitu lagi. Gitu. Nah. Dia bingung kan. Ini antara manggil apa ngusir. Kayak gitu. Tole. Tahu-tahu dia dilempar 2 tuh dari atas. Pok, noleh dia ke atas. Itu ada sosok hitam. Nggak gede sih, kayak orang biasa. Tapi hitam. Seluruh badannya hitam, berbulu gitu. Oh berbulu? Iya. Oh iya. Nah, matanya merah, bersiung panjang. Dia cuman bisa terpaku diem. Kocar kacir dong. Langsung lari kocar kacir sambil benerin celana itu. Anjir. Dia pokoknya teriak. Langsung bos. Ngos-ngosan dia cerita sama saya. Gua habis diliatin hantu di pohon tadi bahas pipis dan cerita panik. Yang bener tuh, iya bener. Kayak gimana cerita? Makin serem dong. Berdua takut, malam jaga. Akhirnya udah kita di sini aja. Nanti sambil nunggu ini masih berapa? Jam 12 masih lama. Masih lama kan jam 12. Masih sejam lagi. Tadinya itu waktu berjalan sangat cepat. Sambil main kartu. Sekarang nungguin jam 12 yang which is sejam lagi berasa 2 minggu ya. 2 minggu bro. Akhirnya mereka ngapain ya? Main catur lagi aja lah. Main catur lagi bro.
Tapi main catur pun Masih tuh bisa fokus gak tuh main catur setelah udah ketemu genderuwo itu? sudah tidak bisa senikmat sebelumnya. Sampai akhirnya jam 12 lega mereka pulang. Iya dong, pulang. Mereka baru sadar rumah kontrakannya harus ngelewatin pohon yang tadi, bro. Ya Allah. Oke. Jangan lewat situ deh, muter aja kita. Oh, ada jalan muter. Oh iya dong, muter. Kan jalannya di pojok kan. Muter aja deh yang sana, jangan yang ke sana. Enggak apa-apa deh, jauhan dikit. Muter lewat jalan arah yang lain ya. yang lain. Ternyata keapasan mereka tidak berhenti di sebelumnya. Mereka berputar, ternyata mereka harus melewati kuburan, bro. Ada kawasan makam di sebelah areal Jalan yang akan mereka lewati ya, itu. Jalan itu mengitari komplek itu. Nah, di luar komplek itu ada makam, bro, yang dilewati jalan itu. Yang digunakan warga situ dan otomatis lingkungan situlah. Tapi cuma makam doang. Makam doang. Ya kan? Yoi. Daripada pohon ada setannya, mending makam tidak ada apa-apa. Iya kan. Akhirnya mereka lah situ. Anjir. Ternyata kalau lewat sini ada makamnya, bro. Iya. Makin seram dong. Iya, walaupun vibes-nya makin seram ya. Makin seram. Tahu nggak? Ternyata pas mereka lewat sana nggak terjadi apa-apa, bro. Untungnya nggak terjadi apa-apa. Sampailah di belokan terakhir yang which is itu menuju rumah kontrakan mereka. Ternyata 2 rumah di samping mereka itu kosong, bro. Gelap, rumah kosong. Kan mereka masih baru seminggu di sini. Oh di situ. iya. Wah, nggak ada penghuninya tuh. Ya, jalan agak cepetan. Pas mereka noleh ke rumah yang kosong itu, bro, mereka berdua tuh melihat ada cewek di ujung atas rumah itu, bro. Di atap ya? Iya, ngeliatin mereka berdua pulang. Seketika pas noleh, Allahu Akbar, langsung lari mereka berdua. Masuk rumah. Terus akhirnya? Akhirnya tidak berhenti di situ. Di rumah mereka itu ketakutan. Pastilah. Iya, ketakutan. Besoknya mereka berdua tuh nyamperin Pak RT, menceritakan runtutan malam yang sangat amat panjang, yang ketemu genderuwo, lewatin makam walaupun nggak terjadi apa-apa tapi vibesnya menyeramkan. Iya. Ngelihat rumah kosong yang ada sosok perempuan di atap. Iya. Pak RT santai jawabnya. Waduh. Ya, selamat datang, Mas. Waduh. Gitu. Aduh. Kami sudah terbiasa dengan seperti itu. Oh, terbiasa. Iya, warga itu sudah terbiasa. Jadi, sorry. Sosok genderuwo itu juga sebetulnya sudah lama ya menempati pohon. Bukan genderuwo yang baru hadir ya. Bukan yang baru hadir. Karena kalau genderuwo yang baru hadir pasti dimintain KTP sama Pak RT. Iya. Dan intinya maksudnya ya memang, Mas, kalau rumah yang kosong itu sudah lama nggak ditempati. Setelah orang yang punya itu pindah rumah. Makanya Pak RT tidak mempekerjakan orang untuk atau mempekerjakan satpam untuk jaga perumahan itu ya. Makanya diserahin ke warga ya kan. Dikelola sendiri gantian. Nah, biar rasa takutnya merata. Iya, seperti itu. Pak RT-nya ini kalau itu seniat ini kok kenapa harus ya orang yang baru ya? Oh, kebetulan. Seolah-olah tuh ngerasa wah lumayan nih gitu. Wah lumayan nih, ada yang bisa disuruh-suruh nih malam nih ya, gitu. Terus tadi siapa yang pipis? Sorry. Agus.
lucu sih, dia ceritanya nggak serem tapi cenderung unik aja. Pak RT-nya yang tapi ngeselin. bayangin aja sendiri, maksudnya ketika teman-teman pipis di jalanan yang sepi, terus tiba-tiba di atasnya ada sosok genderuwo kan. Iya. Terus akhirnya mereka pulang lewat kuburan dan nggak terjadi Iya, apa-apa kan. oh iya. Terus Agus mikir, tahu gitu kencing di kuburan. Aduh, ngawur juga itu. Enggak lah, tahu gitu pulang dia. Pipis di rumah. Dan uniknya adalah hantu yang mereka temui Iya. itu ketemunya di pohon sama di rumah. Iya. Tapi di kuburan nggak ketemu apa-apa. Enggak ketemu apa-apa. Ya ini sedikit menimbulkan sebuah teori bahwa belum tentu tempat yang menyeramkan itu ada setannya. Belum tentu juga tempat yang kelihatannya aman-aman aja itu nggak ada setannya, belum tentu. Ya. Ya bisa jadi kamar Anda yang kelihatan aman-aman aja. Coba deh tengok atas.